Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan berjumpa lagi bersama saya, Naura, di Main Podcast SMK Negeri 2 Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari Puskesmas Kota Selatan, Provinsi Gorontalo. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang, alangkah baiknya Ibu bisa memperkenalkan ke sahabat Main Podcast. Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Galuh Aziza. Saya di Puskesmas Kota Selatan sebagai dokter gigi, sekaligus juga penanggung jawab untuk pemeriksaan kesehatan di sekolah khusus untuk wilayah Kota Selatan. Itu saja? Iya, itu saja. Baiklah, terima kasih Ibu. Jadi kita akan berbincang seputar pemeriksaan kesehatan. Baiklah, Ibu, apa tujuan utama dari kegiatan dan pemeriksaan kesehatan penjaringan di SMK Negeri 2 Gorontalo? Oke, untuk secara singkatnya saja ya, biar kita mengerti bersama. Jadi untuk pemeriksaan kesehatan itu sebagai upaya untuk pendeteksi dini terkait kasus-kasus atau penyakit-penyakit yang diderita oleh siswa-siswa. Misalnya tadi yang anemia atau apalagi ya, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi gunanya kita itu untuk mendeteksi secara cepat sebelum siswa lebih parah lagi. Jadi kita secepatnya dimulai dari usia sekolah, dari usia kelas 1 SD itu usia berapa ya? 5 atau 6, 7 ya sekarang ya, 7 tahun. Kita mulai dari usia 7 tahun kita deteksi secara dini sebelum lebih parah lagi penyakitnya. Baiklah. Itu mungkin sedikit seperti itu. Jadi Bu, mengapa harus adanya pemeriksaan kesehatan? Itu kan tadi untuk pendeteksi dini, toh? Iya. Apalagi ya? Selain itu, mengapa harus ada? Oh, sama ini. Selain untuk mendeteksi dini dan siswanya lebih aware, lebih peduli dengan kesehatan dirinya sendiri, mulai dari kebersihan dari misalnya selain kesehatan ada kebersihan diri toh, biasanya karena dari kebersihan diri yang tidak terjaga muncullah penyakit-penyakit yang lain. Jadi kita biasanya juga memulai pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki, kebersihan mulut, kuku dan lain-lain. Jadi selain untuk pendeteksi dini penyakit, kita juga untuk siswanya lebih aware, lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri. Baik. Jadi sahabat Main Podcast, sangat penting untuk kita memperhatikan kesehatan tubuh kita ya. Dan untuk Ibu, apa saja pemeriksaan yang perlu dilakukan? Oke. Untuk pemeriksaan kesehatan sendiri itu memang sudah diatur ya. Dari kalau tidak salah dari Kemenkes atau apa, memang ada buku panduannya, juknisnya. Untuk di juknisnya itu mulai dari pemeriksaan tinggi badan berat badan untuk menentukan apakah dia status gizinya buruk atau bisa juga stunting atau tidak. Jadi tinggi badannya menurut usia dan menurut tinggi badannya menurut usia dan tinggi badan menurut berat. Jadi ada 2 yang diperiksa itu. Kemudian ada juga pemeriksaan tanda vital, dimulai dari tekanan darah, tensi, kemudian ada juga pemeriksaan denyut nadi, pemeriksaan suhu. Kemudian setelah itu ada pemeriksaan mata, ketajaman mata, mau dilihat apakah dia sudah mulai rabun ataukah dia buta warna. Terus kemudian dilihat juga kebersihan diri, itu yang tadi saya bilang, dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita periksa semua. Kemudian ada juga pemeriksaan kebersihan gigi dan mulut, dilihat apakah ada yang lubang, apakah ada yang harus dicabut. Nah, setelah pemeriksaan itu semua, tahap-tahapannya ya, setelah pemeriksaan itu semua, biasanya kita ada umpan balik ke sekolah. Jadi hasilnya itu kita akan lakukan umpan balik ke sekolah. Ibu atau kepala sekolah, ini ada beberapa siswa yang harus kita rujuk. Jadi kita memberikan masukan ke sekolah khusus untuk siswa-siswa ini, kita harus rujuk ke namanya atau puskesmas atau rumah sakit atau bagaimana. Kemudian setelah itu baru kita
tinjau ulang apakah siswanya pergi atau tidak. Itu tahapannya. Apa tadi tahapan ya? Ya. Iya, itu tahapannya. Dan oh ya, saya mau ini juga, jadi pemeriksaan ini kita lakukan sebanyak 2 kali untuk satu sekolah. Jadi namanya ada tadi yang penjaringan. Penjaringan itu khusus untuk kelas 1. Penjaringan, namanya juga penjaringan toh. Itu khusus untuk kelas 1 atau siswa baru. Nah, untuk selanjutnya yang kelas 2, kelas 3, atau 4, 5, 6 yang SD, itu lakukan namanya berkala, pemeriksaan berkala. Itu yang berjenjang. Selanjutnya, jadi kita deteksi dulu dari kelas 1, setelah itu kita deteksi ulang bagaimana kesehatannya untuk kelas 2 selanjutnya, kelas 3 selanjutnya siswa tersebut. Baik. Ngerti toh? Jadi, sahabat Main Podcast, walaupun pemeriksaannya ada beberapa tahap, kita tidak perlu takut untuk memeriksa kesehatan karena ini demi kesehatan tubuh kita sendiri ya sahabat Main Podcast. Baiklah. Selanjutnya Ibu, bagaimana kesan Ibu terkait respon dari siswa SMK Negeri 2 Gorontalo? Oke. Untuk respon sangat baik ya. Beberapa siswa ada yang antusias, kan sebenarnya ada pemeriksaan anemia itu ada disuntik, bukan disuntik, ditusuk sedikit ambil darah. Bahkan ada yang, Ibu kenapa saya tidak diambil, padahal itu laki-laki. Kan itu pemeriksaan anemia hanya untuk perempuan, karena perempuan yang biasanya kekurangan darah atau anemia. Ya kan, jadi siswanya kayak, Ibu kenapa saya tidak diambil juga? Jadi menurut saya bagus. Terima kasih untuk respon positifnya Ibu. Nah, dari kegiatan hari ini, apa pesan Ibu untuk kedepannya terkait pemeriksaan kesehatan penjaringan ini? Untuk pesan ya, pesan, saya berharap kegiatan ini akan berlangsung seterusnya di sekolah ini, karena sekarang kan penyakit sangat bermacam-macam toh. Jadi dimulai dari sekarang siswa lebih aware terhadap kesehatannya, tidak perlu dipanggil-panggil lagi untuk melakukan pemeriksaan, tidak perlu takut lagi untuk pemeriksaan karena ini sangat berguna untuk adik-adik ke depannya. Itu saja. Semoga tetap berlangsung, itu saja. Baik. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan sharingnya hari ini. Sahabat Main Podcast, semoga apa yang disampaikan dari Ibu dapat bermanfaat demi menjaga kesehatan. Baiklah, saya Naura, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.